Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi pada pagi hari ini kita akan mempraktekkan coaching menggunakan alur tirta, dan pada coaching kali ini saya mengharapkan kepada coach Bapak Andi Harisudin, kemudian pada Pak Koci yaitu Pak Sarudin, menggunakan prinsip coaching, yaitu pertama kemitraan, kemudian ada proses kreatif, kemudian ada memaksimalkan potensi. Pada praktek coaching juga perlu memperhatikan tentang kompetensi inti coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, saya persilahkan kepada Bapak Andi Harisudin untuk melaksanakan coaching pada hari ini. Terima kasih Pak Arsyad atas waktu yang diberikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Arsyad dan Pak Syarudin. Tapi Pak Syarudin, ada beberapa hal yang ingin kita diskusikan pada hari ini. Yang pertama adalah bagaimana keadaan Bapak hari ini kira-kira? Alhamdulillah, Pak. Sehat ya Pak ya? Iya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Pak. Selamat siang, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Kalau saya perhatikan tidak seceria biasanya Bapak ini. Sepertinya ada sesuatu yang membuat Bapak merasa tidak nyaman. Nah, itu dia, Pak, yang sebenarnya yang saya mau cerita ke Bapak jika ada waktu, Pak. Oh iya Pak, malah kebetulan sekali saya bisa mempraktikkan teknik coaching yang sedang saya pelajari di pelatihan ini. Kalau tidak keberatan, percakapan ini saya rekam, tapi hanya akan stay. Saya untuk keperluan penelitian dan mungkin akan ditonton oleh Bapak pengamat, Pak, seperti itu. Siap, Pak, siap. Yang kedua, mungkin pada saat proses nanti, saya akan sering mencatat beberapa hal yang penting. Jadi kalau Bapak berbicara, saya tidak melihat Bapak, bukan karena saya tidak menyimak, tapi saya sedang mencatat, Pak, seperti itu. Terus, apa yang ingin Bapak ceritakan? Coba diceritakan, Pak. Jadi begini, Pak ya. Eh, saya itu ada beberapa murid saya yang jika di kelas itu dia kurang disiplin dalam mengumpulkan tugasnya, Pak. Oh, begitu ya, Pak ya. Kok bisa begitu, Pak? Ya, iya, Pak. Maksudnya begini, itu yang membuat saya bingung karena dengan alasan mereka itu mereka tidak bisa disiplin dalam mengumpulkan tugas. Kalau dipikir ya, semakin mereka tidak disiplin dalam menyelesaikan tugas mereka, dia akan ketinggalan di akhir dan di akhir nanti itu tugasnya akan bertumpuk banyak, Pak. Terus Pak, terus. Padahal itu kami ada kesepakatan di kelas itu mengenai soal pengumpulan tugas, Pak. Dan disepakati secara bersama bahwa saya juga itu sudah memberi mereka kebijakan. Jika telat, ya itu dalam mengumpulkan tugas dengan alasan logis, ya. Tapi tetap saja seperti itu. Kadang saya merasa kesal pada murid saya yang kurang disiplin, tapi mau bagaimana lagi, Pak? Tidak mungkin saya membiarkan itu terjadi terus-menerus begitu, Pak. Ya, betul sekali, Pak. Kalau boleh saya simpulkan dari situasi ini, Bapak merasa terganggu dengan ketidakdisiplinan murid itu dalam mengumpulkan tugasnya ya, Pak ya? Begitu ya, Pak? Iya, Pak, iya. Entah dengan cara apa lagi yang bisa saya lakukan agar murid saya itu sadar bahwa kedisiplinan itu penting dalam mengumpulkan tugas. Karena nilai mereka itu bisa diinput jika ada tugas yang dikumpul, Pak. Oh iya, berat memang, Pak. Ketika kita memiliki harapan besar kepada murid, pasti akan mendapatkan tantangan atau hambatan. Jadi kira-kira apa yang ingin Bapak harapkan setelah
kita sampai di akhir sesi nanti, Pak? Hmm, saya ingin mendapatkan solusi agar apa yang diharapkan kepada murid untuk meningkatkan kedisiplinan mereka itu dalam mengerjakan atau mengumpulkan tugasnya, Pak. Selain itu masih ada lagi nggak, Pak? Hmm, saya sebenarnya bingung juga, Pak, ya. Itu bagaimana cara agar murid saya mampu meningkatkan kedisiplinan mereka itu dalam mengumpulkan tugas, Pak. Oh iya iya iya. Bapak ingin murid Bapak mampu meningkatkan kedisiplinan mereka dalam mengumpulkan tugas. Ukuran keberhasilannya kira-kira apa, Pak? Kira-kira. Hmm, ukuran keberhasilannya itu salah satunya adalah persentase itu ketika kedisiplinan murid itu dalam mengumpulkan tugas itu menurun dan Hmm, tidak ada hmm, lagi murid yang terlambat dalam mengumpulkan ya. tugas kecuali mungkin dalam keadaan darurat, Pak. Wah, itu luar biasa sekali, Pak. Jadi tujuan coaching kita yang singkat ini fokus bagaimana agar murid Bapak lebih disiplin dalam mengumpulkan tugas ya, Pak ya. Seperti itu. Ya, iya Pak, begitu Pak. Oh, kira-kira ini Bapak, langkah apa yang ingin Bapak lakukan agar Bapak bisa mewujudkan keinginan tersebut? Hmm, itu dia Pak masalahnya. Saya sudah coba jelaskan resikonya jika mereka tidak disiplin dalam menyelesaikan tugas, Pak. Oh ya, coba deh Bapak jelaskan bagaimana waktu dan cara menyampaikannya kepada murid Bapak. Hmm, maksudnya kondisi, maksudnya yang bagaimana, Pak? Eh, nah, Pak sudah menemukan satu akar masalahnya. Ya bisa dicarikan solusinya. Kira-kira apa yang ingin Bapak lakukan untuk memperbaikinya? Seperti itu. Ketika saya itu memberikan tugas Pak, itu saya menawarkan itu untuk membuat kesepakatan mengenai waktu, Pak. Waktu pengumpulan tugas dan Hmm, konsekuensi bagi yang melanggar kesepakatan tersebut. iya, 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 iya. Begitu ya Pak ya? Seperti Iya, itu Pak ya? Nah, dari inovasi yang Bapak lakukan, apakah itu bermanfaat untuk pembelajaran dan meningkatkan motivasi belajar serta kedisiplinan murid Bapak di kelas? tapi Pak agak putus-putus, coba bisa diulangi Pak. Eh, apa dari inovasi yang Bapak lakukan, apakah itu bermanfaat untuk pembelajaran dan meningkatkan motivasi belajar serta kedisiplinan murid Bapak? Dari kualitas pekerjaan murid yang mereka kumpul semua mengalami peningkatan Pak. Oh, kira-kira apa Bapak kepala sekolah dan pengawas Bapak melihat hasil yang sudah Bapak lakukan ini? Mungkin itu juga Pak salah satunya. Sehingga mereka tidak mengapresiasi apa yang saya lakukan karena saya belum konsisten menerapkannya di kelas dan belum Iya, iya. melihat perubahan positif yang terjadi di kelas saya. Nah, apa kira-kira yang bisa membuat Bapak bisa mereka melihat perbedaan hasil pembelajaran yang Bapak lakukan itu? Saya rasa saya harus lebih konsisten untuk melakukan penerapan inovasi pembelajaran setiap harinya di saat saya mengajar sehingga bisa membuat semua siswa saya itu lebih bersemangat lagi dan mudah-mudahan ibu atau bapak kepala sekolah itu bisa melihat itu sebagai hal yang positif, Pak. Wah, itu hal yang sangat luar biasa, Pak. Kalau Bapak konsisten, kira-kira apa tantangan yang bisa membuat Bapak belum konsisten dalam menerapkannya, Pak? Tantangannya itu salah satunya tantangan waktu, Pak. Karena Oh, kalau mau merancang pembelajaran yang inovatif, itu membutuhkan waktu yang ekstra dari mencari sumber strategi macam-macam Bu dan belum lagi tugas-tugas yang lain yang dibebankan ke saya sehingga pastinya waktu untuk keluarga di rumah itu mungkin saya bisa penuh apa tidak bisa dipenuhi semua Pak.
Oh ya, ya. Yang memang itu sangat penting Pak. Tugas dan keluarga harus jadi prioritas Pak. Kira-kira strategi apa yang bisa membuat tantangan waktu ini tidak menjadi penghalang untuk tujuan Bapak? Kira-kira. Mungkin saya harus mengatur waktu dengan baik sehingga antara tugas pokok dan tugas waktu untuk keluarga itu bisa terpenuhi, Pak. Wah, ini menarik Pak. Ini menarik. Konkretnya bagaimana Pak? Kira-kira konkretnya. Mungkin saya harus merubah kebiasaan itu dalam menunda-nunda pekerjaan dengan menggunakan skala prioritas, mungkin kayak begitu, Pak. Ada skala Oh ya, itu prioritas sangat itu. baik Pak. Ya, apa yang Bapak sampaikan itu menunda pekerjaan memang itu hal yang bagus Pak. Tidak boleh dilakukan Pak. Ya, itu merupakan salah satu penyakit kita semua. Bisa dijelaskan lebih jauh Pak tentang manajemen waktu ini? eh iya, begini Pak. Betul sekali yang Bapak terkadang seharusnya pekerjaan itu selesai tetapi karena ditunda pas mau dikerjakan itu bertepatan dengan tugas yang lain dan ini jadi masalah bahkan Hmm. terkadang bisa membuat jadi stres kalau semua harus segera diselesaikan pada waktu itu Pak dengan bersamaan. Ya. Wah, sepertinya saya mendapatkan sesuatu pelajaran yang sangat berharga, Pak, bermanfaat tentang manajemen waktu ini. Nah, sampai di titik ini, bisa Bapak ceritakan apa yang sudah Bapak dapatkan dari diskusi kita ini, Pak? Wah, sebenarnya sih banyak sekali Pak ya. Setidaknya saya punya banyak alternatif dari masalah yang saya hadapi seperti saya harus melakukan komunikasi dengan Bapak pengawas kepala sekolah tentang apa yang saya lakukan. Kemudian melaksanakan pembelajaran inovatif yang konsisten serta bagaimana saya bisa mengatur waktu agar semua tugas dan masalah saya itu bisa selesai tepat waktu, Pak. Wah, luar biasa ini, Pak Sahar. Dari sekian solusi alternatif yang Bapak temukan, apa komitmen Bapak agar tujuan dan harapan Bapak bisa terpenuhi? Mungkin yang pertama tetap membuat dan merancang pembelajaran inovatif untuk siswa karena mereka rata-rata menyukai itu ketika saya mengembangkan pembelajaran yang inovatif. Dan mungkin dalam 1-2 hari ini saya akan mencari waktu yang tepat untuk membicarakannya dengan Bapak pengawas dan kepala sekolah. Dan mungkin ya harus punya Oh, iya, iya. jadwal Ya, kegiatan iya, ya iya. agar semua tugas dan tanggung jawab Iya, itu iya. Iya. dapat tidak menjadi beban nih Oh, kayak betul begitu Pak, Pak. betul sekali itu, Pak. Nah, akhirnya Bapak yang selama ini saya kenal sudah lahir kembali guru periang, inovatif dan punya daya lenting yang seperti bola basket Pak, luar biasa. Semakin keras dibantu, semakin jauh melenting di udara Pak. Kira-kira siapa yang bisa membantu Bapak dalam melaksanakan komitmen tersebut Pak? Mungkin saya harus meminta bantuan ke dari Bapak dalam membantu saya ya dalam menciptakan pembelajaran di kelas dan juga mungkin Bapak pengawas dan Ya. kepala sekolah Pak. Salah satunya itu Pak. Itu ide yang bagus Pak, itu ide yang sangat bijaksana Pak. Insya Allah saya akan siap berkolaborasi dengan Bapak sepanjang untuk kepentingan murid. Mudah-mudahan apa yang Bapak harapkan eh, dan kita wujudkan dan itu bisa ditiru oleh teman-teman yang lain, teman-teman sejawat Pak, seperti itu. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Ya. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya gali dari Bapak, terutama pada pengembangan pembelajaran yang inovatif di kelas. Kapan-kapan kita bisa lanjut untuk menggali lebih jauh Pak ya. Kalau mudah-mudahan ada Pak Sarudin punya waktu yang banyak sehingga kita bisa gali Pak itu Pak. Sama-sama Pak, sama-sama. Insya Allah eh, mudah-mudahan ada waktu yang lebih luang lagi Pak ya. Kita bisa cerita-cerita lagi dengan ini. Selamat siang Pak. Iya. Ya.
Baik, alhamdulillah sudah selesai proses coachingnya. Dalam pelaksanaan coaching tadi yang dilaksanakan oleh Pak Andi Harisudin sebagai coach dan Pak Sarudin sebagai coachee, saya melihat langkah dalam model Tirta tadi, tujuan itu menurut saya tujuan yang disampaikan oleh coach itu sudah sangat jelas, yaitu ingin mencari solusi atas kedisiplinan siswa dalam mengumpulkan tugas. Kemudian identifikasi, coach memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach itu menyadari bahwa langkah-langkah yang mesti dilaksanakan dalam mendisiplinkan siswa dalam mengumpulkan tugas itu sudah dilaksanakan tadi. Kemudian dalam proses rencana aksi, coach memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach merencanakan hal-hal dalam menyelesaikan permasalahan yang baik tentang antusiasme murid mengumpulkan tugasnya. Kemudian langkah terakhir yaitu pada tahap tanggung jawab, itu coach sudah menanyakan tentang komitmen terhadap rencana yang diambil oleh coach dan ternyata membuat coach menjadi yakin akan keputusan dalam solusi yang diambil. Baik, terima kasih pada Pak Andi Arsudin dan Pak Sarudin kesempatannya Pak. pada hari ini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Arsyad dan Pak Syarudin. Jadi hari ini kita akan melakukan teknik coaching dengan menggunakan alur Tirta, yang mana di situ kita akan membahas tentang diskusi hari ini, apa yang menjadi masalah dari Bapak, kemudian apa yang ingin diselesaikan. Kemudian di dalam coaching ini kita harus memiliki kehadiran penuh, kemudian berperan aktif dan harus menggunakan pertanyaan berbobot. Kemudian ada tujuannya, ada beberapa tujuan di alur kita. Yang pertama, Anda harus menyampaikan tujuan, kemudian identitas, rencana aksi, dan tanggung jawab. Saya kira seperti itu Pak, dan persilakan kepada coach untuk menyampaikan dan berdiskusi dengan coach. Waktu dan tempat dipersilakan Pak. Oke, terima kasih Pak Andis atas kesempatan yang diberikan ke kami. Jadi kami mulai saja, langsung saja ke intinya, mengingat waktu agak-agak ini ya. Oke, assalamualaikum Pak Arsyad. Waalaikumsalam Pak Sarudin. Gimana kabar ini Pak? Alhamdulillah Pak, baik. Ini saya dengar-dengar ini Bapak katanya mau cerita dengan saya nih Pak nih. Iya Pak, ini saya mau cerita dengan Bapak. Apa yang mau diceritain ini Pak? Ya Pak, jadi begini Pak, saya mau minta solusi masalah saya mengajar Pak. Ya. Menurut saya itu saya sudah mengajar secara maksimal dan baik. Tapi kalau anak-anak ulangan pada saat ujian itu selalu nilainya anjlok Pak. Oh, maksudnya Bapak mau cerita tentang ingin mencari solusi ya? Iya Pak, betul. Ya. Jadi begini Pak ya, dari awal saya lihat itu Bapak bilang kalau Bapak mengajar itu sudah maksimal ya? Iya Pak, dan jika anak-anak mengerjakan tugas, nilainya bagus-bagus dan mereka juga bersemangat. Tetapi saat ujian itu nilainya anjlok. Padahal soal saat itu dan tugas sehari-hari itu tidak jauh berbeda Pak. Jadi pada saat saya mengajar dengan soal yang saya berikan pada saat ujian. Ya. Jadi tapi saat pembelajaran bisa ya Bapak ceritakan apa saja yang Bapak lakukan? Ya bisa Pak. Jadi saya mengajar itu seperti guru-guru yang lain. Yang mengajar ada teori, ada praktek, dan ya ada tugasnya juga Pak. Oke. Kalau saat praktek itu apa yang Bapak lakukan?
Yang saya lakukan itu penilaian, dan yang saya nilai itu adalah apa yang betul-betul sesuai dengan apa yang saya ajarkan. Dan saya lihat banyak yang nilainya bagus, Pak. Hanya sebagian saja yang memang masih perlu diperbaiki. Dan saat semester, saat ujian itu saya kaget. Kok banyak yang anjlok nilainya, Pak? Jika hanya satu dua orang saja yang begitu, ya mungkin saya bisa mengambil kesimpulan bahwa mungkin dia memiliki masalah dalam keluarganya. Tapi ini hampir semua, Pak, mendapatkan nilai yang anjlok seperti itu. Ya, iya, iya. Kalau Bapak katakan bahwa saat Bapak mengajar itu memberikan teori, kemudian praktek, lalu memberikan tugas, itu tapi nilainya anjlok ya Pak ya? Iya, Pak. Hmm. Andaikan hanya seorang saja, maka mungkin eh, ada masalah dalam keluarga. Tapi apa Bapak sudah tinjau ya di keadaan di rumah? Dan apa Bapak bisa menarik kesimpulan sendiri? Maksudnya begini Pak, apakah Bapak pernah ke rumahnya sang anak itu atau memang itu menurut kesimpulan Bapak sendiri? Maksudnya kayak begitu. Eh, itu hanya kemungkinan saja, Pak. Saya hanya memperkirakan saja. Atau mungkin cara mengajar saya, Pak, memang kurang bagus ya, Pak. Nah, mungkin salah satunya itu Pak ya, mungkin salah satunya cara Bapak mengajar yang kurang bermakna atau masih kurang baik sehingga anak-anak saat ujian itu lupa semua apa yang sudah diajarkan, Pak. Ya, mungkin juga bisa seperti itu, Pak ya. Oke, jadi jika memang begitu, kira-kira apa yang Bapak mau lakukan? Ya, mungkin saya akan membuat bagaimana anak-anak akan betul-betul mengerti dan suka pelajaran, Pak. Apa Bapak pernah tanyakan ke siswa Bapak tentang minat mereka? Saya begini, Pak. Yang penting saya melihat mereka suka, dan itu sudah saya anggap mereka suka. Saya anggap mereka sudah berminat tentang apa yang saya ajarkan. Tapi kan itu mungkin persepsi Bapak, Parsat, itu ya. Maksudnya bagaimana, Pak? Maksudnya mungkin jika apa ya? Jadi kalau pelajaran itu bermakna, materi itu bisa bermakna, itu bisa dilihat dari ekspresi anak-anak, Pak ya. Tetapi apa Bapak pernah tanya apa sih yang mereka inginkan? Kalau itu sih saya belum pernah, Pak, laksanakan seperti itu. Oh, ya, 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 ya. Jadi setelah itu kira-kira apa yang Bapak mau lakukan? Artinya kan Bapak belum pernah tanyakan ke anak-anak, ya. Nah, sekarang kira-kira apa yang Bapak mau lakukan kira-kira? Iya sih, Pak. Jadi nanti saya coba tanya anak-anak tentang itu. Jadi apakah mereka berminat dengan pelajaran saya, apakah mereka suka? Mungkin akan saya tanyakan kepada anak-anak di kelas, Pak. Ya, ya. Jadi rencananya ini ceritanya ini Pak Arsad ini mempertanyakan anak tentang apa sih sebenarnya yang mereka inginkan ya. Begitu ya Pak ya. Iya, Pak, betul. Tapi setelah itu bagaimana Pak? Ya, kalau memang anak-anak menginginkan harus ini atau seperti itu, ya mungkin saya harus nurut, Pak. Mungkin begitu, Pak. Ya, ya. Menurut saya sih itu sudah rencana yang sangat bagus dan bisa dicoba untuk diterapkan dan selanjutnya bisa jadi tolak ukur untuk mengetahui keberhasilan Bapak sehingga Bapak bisa katakan itu berhasil. Hal-hal apa saja yang akan nampak setelah itu selanjutnya kira-kira Pak ya? Ya, salah satunya itu adalah hasil ujian semester ya, Pak. Kemungkinan apa nilai hasil semesternya akan naik, Pak. Nah itu sebenarnya itu sudah salah satunya tolak ukur keberhasilan anak Pak ya. Eh, Mungkin Bapak punya rencana pelaksanaan itu berjalan dengan baik, gimana kira-kira Pak? Ya, mungkin setiap selesai mengajar akan saya tanyakan, Pak, tentang apa yang mereka suka, tentang metode atau model pembelajaran yang saya bawakan. Jadi nantinya ketika mereka senang dengan itu, ya
saya akan terapkan kembali atau mungkin mencari model yang baru lagi untuk diterapkan kembali di dalam kelas. Oke, oke. Saya lihat ini Bapak sudah bisa menemukan solusinya. Jadi kalau menurut saya ini begini aja Pak ya. Nanti jika nanti itu Bapak masih terkendala, ya sesuai dengan komitmen kita di sekolah ini, kami bersama dengan teman-teman itu siap untuk membantu Bapak. Wah, iya Pak. Terima kasih banyak Pak atas bantuannya. Karena saya juga ini mau ke kelas juga ini Pak ini. Oh iya Pak, iya Pak. Terima kasih Pak. Oke. Silahkan Pak Andi. Eh, Pak Arsyad, terima kasih. Pak Syarudin, terima kasih. Saya kira menarik sekali dari apa yang telah Coach dan Coach sampaikan. Sudah tercover semua dari tujuan yang ingin dicapai, yaitu meminta solusi dari permasalahan yang seperti nilai muridnya yang anjlok pada saat ujian. Saya kira itu tujuan dari Bapak Pak Koci untuk menyampaikan kepada Pak Coach. Kemudian dari identifikasi masalah, sepertinya ada beberapa anak yang bermasalah dengan masalah keluarganya seperti itu. Kemudian mungkin yang kedua, cara mengajar dari Pak Koci, Pak Arsyad ini yang masih kurang maksimal, sehingga memang perlu ditingkatkan lagi. Kemudian dari rencana aksi, Pak Arsyad akan benar-benar melakukan pembelajaran secara maksimal. Kemudian bertanya langsung kepada murid, apa sih kekurangan dari Pak Arsyad sebenarnya, apakah metode pembelajarannya harus dirubah agar lebih menarik lagi sehingga bisa menarik minat belajar anak. Dan yang terakhir dari tanggung jawab, saya kira Pak Arsyad sudah berusaha untuk mencari metode-metode lain untuk menarik minat sehingga murid ini bisa kembali bersemangat untuk belajar sesuai dengan apa yang diharapkan. Saya kira seperti itu Pak, dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita hari ini kita diberikan kesempatan untuk melakukan praktek kasus tentang demonstrasi kontekstual berkaitan dengan coaching. Ya, pada prinsip coaching itu ada 3, yaitu pertama kemitraan, kemudian proses kreatif, kemudian yang ketiga itu adalah memaksimalkan potensi. Kemudian kompetensi inti dari coaching itu adalah 1, itu adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian yang ketiga itu adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi untuk hari ini Pak Arsyad itu bertugas sebagai coach-nya, kemudian Pak Andi Harisudin itu bertugas sebagai coaching-nya ya. Gitu Pak Andis ya? Iya Pak ya. Oh ya, oke. Jadi untuk menghargai waktu, kita mulai. Saya berikan kesempatan kepada Bapak. Silakan dimulai Pak. Ya, terima kasih Pak. Pak Arsyad, bolehkah saya meminta waktunya Pak? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas. Ya, baik Pak. Apa yang Bapak mau ceritakan kepada saya? Begini Pak, akhir-akhir ini saya merasa murid di kelas yang saya ajar kurang antusias Pak dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas itu hanya kira-kira kalau dipresentasikan hanya 50% di tiap kelas Pak, seperti itu. Oh iya Pak. Jadi menurut Bapak, apa yang Bapak harapkan nanti dari obrolan kita pada hari ini? Begini Pak, saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya ini tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar Pak, seperti itu. Oh jadi menurut Bapak, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak di kelas itu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bapak? Kalau saya ingat kembali Pak, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran yang saya berikan sepertinya sedikit membosankan.
terlalu monoton. Saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan ke buat murid-murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya, Pak, seperti itu. Oh, jadi begitu ya, Pak. Iya. Eh, Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bapak di dalam kelas itu antusias ketika dalam mengikuti pembelajaran Bapak? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, tidak membosankan seperti apa yang saya sampaikan, Pak itu. Wah, saya sangat sependapat dengan Bapak. Lalu, menurut Bapak, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu asik dan tidak bosan pada saat mengikuti pembelajaran bersama Bapak? Menurut saya, pembelajaran harus terpusat pada murid, Pak. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian adanya ice breaking yang diberikan, Pak, ataupun games-games supaya pembelajaran itu lebih menarik seperti itu, Pak. Terus, mengenai tugas-tugas yang diberikan kepada murid-murid, apakah penyebabnya sehingga mereka kurang antusias dalam pengumpulan tugas, Pak? Kira-kira kemungkinan besar karena tugas yang saya berikan terlalu banyak, Pak, dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan seperti itu, Pak. Begitu ya. Kalau boleh tahu, Bapak menggunakan sumber belajar apa saja di dalam kelas? Saya biasa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan itu, Pak. Oh, begitu. Jadi, selain buku teks, ada enggak sumber belajar yang lain yang Bapak gunakan? Saya pikir banyak ya, Pak, sumber belajar seperti video dari YouTube, kemudian artikel di blog, kemudian atau tulisan-tulisan ilmiah di internet. Atau bisa juga saya menggunakan aplikasi yang sedang tren, Pak, seperti TikTok, kemudian Reels dan Instagram, Pak, seperti itu. Nah, betul sekali, Pak. Saya yakin, saya yakin sekali bila Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid itu antusias dalam pembelajaran. Apalagi kalau sudah menggunakan aplikasi-aplikasi yang tren sekarang ini yang digemari oleh murid di dalam kelas. Jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube, TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Kemudian bentuknya juga sesuai dengan minat dan bakat-bakat murid saya. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksakan, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misal menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun dan laporan-laporan digital seperti itu. Wah, bagus sekali rencana Bapak. Apalagi kalau sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Memang kita sekarang sangat diarahkan untuk menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dalam kelas. Mudah-mudahan berhasil ya Pak, apa yang bisa Bapak Amin, laksanakan amin, nanti dalam amin, kelas. amin. Eh, Apa komitmen Bapak terhadap rencana yang akan Bapak laksanakan ini? Saya berkomitmen untuk selalu mempakat ya, rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya akan mempakat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya, Pak, seperti itu. Wah, bagus sekali tuh, Pak. Saya sangat mendukung. Ya, mudah-mudahan semua yang Bapak rencanakan ini, yang misalnya akan Bapak laksanakan, itu berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Bapak ya. Ya, terima kasih Pak Asyad atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Pak. Seperti itu. Ya, amin, Amin, amin. amin. Ya, Ya, Pak. terima kasih juga Pak. Ya. Ya. Oke, itulah tadi wawancara berkaitan dengan coaching
dengan menggunakan coaching model Tirta ya. Dengan model Tirta, yang pertama dengan salah satu itu adalah tujuan. Itu menurut saya tujuan yang disampaikan oleh coaching itu sudah sangat jelas dan ingin mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi tentang penurunan antusiasme murid dalam pembelajaran ya. Kemudian dari identifikasi masalah, itu coach itu memberikan pertanyaan yang dapat membuat coaching itu menyadari bahwa pembelajaran yang dilakukan harus mengasihkan, banyak sumber belajar, dan tugas harus sesuai. Ya, kemudian rencana aksi itu coaching itu memberikan coach itu memberikan pertanyaan yang dapat membuat coaching itu merencanakan hal-hal dalam menyelesaikan permasalahan, baik tentang antusiasme murid dalam pembelajaran. Kemudian yang terakhir itu adalah tanggung jawab. Itu coach itu menanyakan tentang komitmen terhadap rencana yang diambil oleh coach, dan ternyata membuat coach itu menjadi yakin akan keputusan dalam solusi yang dia ambil. Saya rasa sudah terpenuhi semua Pak. Jadi mungkin kita tutup ya pertemuan kita hari ini. Iya, Pak. Dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.